Sebagai seorang seniman tradisi di ranah ini, ia menyimpan keprihatinan mendalam akan kondisi kekinian kebudayaan, adat, dan tradisi Minang. Minang dalam pengertian luas mengalami kemerosotan luar biasa. Kekhawatirannya itu terungkap lewat sampiran penuh peringatan. Jan sampai rusak kapa dek nangkodoh, binaso kayu dek tukang, rusak adai dek pangulu, jalan dialih dek urang lalu. Anang dilai kami bapunya nama demi batin kami nakan bapak tani nama di batin kami nakan bapak tani. Sebagai seorang pendendang, ia pun resah dengan lagu-lagu dendang yang ada saat ini. Dendang saat ini telah dirusak oleh lirik-lirik yang berbau pornografi, yang semata-mata hanya mengedepankan hiburan dan terperangkap dalam selera rendahan. Ekspresi dari makin merosotnya daya cipta seniman Minang saat ini. Itulah keresahan Sawir Sutanmudo, seorang pendendang, seniman tradisi sejati yang hingga saat ini tetap mencipta dan melantunkan dendang. Sawir, bungsu dari 4 bersaudara ini, lahir di Nagari Kotokacia, Maninjau, Kabupaten Agam, pada tahun 1942. Kedua orang tua Sawir adalah petani. Ibunya bernama Siti Saleha dan ayahnya Muhammad Isa. Sawir telah ditinggal kedua orang tuanya sejak ia masih kanak-kanak. Ibunya meninggal dunia tak lama setelah ia lahir, sedangkan ayahnya berpulang ke rahmatullah saat Sawir berusia 6 tahun. Karena ditinggal kedua orang tuanya sejak masih kanak-kanak, Sawir harus belajar hidup mandiri. Ia hanya bersekolah sampai kelas 4 sekolah rakyat. Putus dari sekolah, Sawir pergi merantau mengikuti saudara-saudaranya. Padang, Palembang, Lubuk Linggau adalah kota-kota tempat Sawir merantau. Sejak umur 13 tahun, Sawir sudah berdagang berbagai macam barang dagangan. Pada tahun 1968, barulah Sawir kembali ke kampung halaman. Pada tahun itu pula, ia menikah untuk pertama kalinya. Dari pernikahannya yang pertama ini, Sawir mempunyai seorang putri bernama Sumiati. Pada tahun 1972, Sawir menikah lagi. Dengan istrinya yang kedua, Sawir mempunyai 7 orang anak. Sekarang, bersama keluarganya, Sawir menetap di Bukit Tinggi. Bakat Sawir sebagai pendendang sudah terasah sejak masih kanak-kanak. Ia bergabung dengan grup randai yang ada di kampungnya. Kemampuannya sebagai seniman makin terasah setelah di perantauan. Di rantau itu dulu di mau orang Minang merantau kan membangun kesenian. Jadi kadang-kadang masuk penyanyi dari Bukit Tinggi ke Palembang kan, ikut. Jadi awalnya balik ke Bukit Tinggi tahun 70 lah. Jadi perhatikan di mawak main dia di bawahnya itu kritikan orang banyak. Kalau pantun orang dulu kan orang tua kabalai Bukit Tinggi kan itu gak pendek itu tua kan jalan Bukit Tinggi. Jadi acok dikritik orang. Anak orangnya bagus anak awak kan betul. Jadi sudah tu berguru lah. Memang awak berguru gitu. Berguru kesenian awak. Namanya Mukhtar. Masalah pantun. Jadi kecilnya pantun ada 3 macam. Pantun nasihat, pantun parasayan, pantun muda melereng. Ya. Irama lagu seutulo, irama rato, sama rato, gembira. Jadi tanggungnya lah. Cuman Sawir harus tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu jadi bahan. Tergantung ke imajinasi Sawir gimana.
untuk menciptakan pantun. Sejak di perantauan, Sawir sudah dikenal sebagai pendendang. Dan ketika kembali ke kampung halaman, kemampuannya berdendang tetap diteruskan. Tak hanya menyanyikan lagu-lagu dendang, Sawir juga mencipta puluhan lagu dendang yang sampai sekarang masih sering dibawakan banyak pendendang. Sampai saat ini saya lihat dan saya dengar sendiri, dan saya juga sering mengikuti Mak Sawir bergurau dan sering main dengan mereka dalam pemilihan pantun-pantun. Mak Sawir ini selalu eksis dengan pantun-pantun dan yang tetap mempertahankan dalam roh Minangkabau. Mak Sawir tidak akan mau pantun-pantun yang agak menjolok atau katakan dengan bahasa sekarang yang agak sedikit vulgar. Mak Sawir selalu akan memakai pantun-pantun yang penuh kias dan penuh sampiran-sampiran yang sangat serat dengan makna. Ini salah satu kelebihan dari Mak Sawir dan sampai sekarang dia masih bertahan itu. Dan ketika mulai maraknya dapur rekaman, saya mengenal Mak Sawir ini rekaman yang pertama dengan Elisa Miarti tahun 73 kalau saya tidak salah. Ada lagunya Guguk Situpai di sana, ada lagunya Riak Marancam, Riak Pandan, ada beberapa lagu di sana. Kebetulan kalau kita bicara tentang sedikit kelebihan Mak Sawir dengan yang lain, yang hampir sebaya dengan dia, dia sangat pas dan sangat banyak untuk membawakan lagu-lagu rusuh, dan banyak lagi lagu-lagu yang lain, dan persoalan meninjau mamukek dan segala macam, banyak itu. Sawir tetap berdendang bila diundang, baik ke acara barale, batagak pengulu, dan tampil di acara-acara orang rantau. Sawir juga sering diundang tampil ke berbagai pertunjukan kesenian di Sumatera Barat ataupun ke berbagai daerah di Sumatera maupun ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Tak hanya itu, bersama grup Talago Buni pada bulan Juni 1999, Sawir pernah tampil di 7 kota di Jerman. Di samping diundang untuk bernyanyi dan berdendang, Sawir juga diminta sebagai pembicara pada beberapa seminar tentang kesenian dan budaya tradisi. Sawir merasa bahwa karya seni bisa menjadi alat untuk menjalin komunikasi antar bangsa, meski tak mengerti bahasanya. Kekayaan seni tradisi yang dimiliki Minangkabau bisa mendapat tempat penting dalam khazanah seni dunia. Untuk itulah, bagi seorang Sawir, kekayaan seni tradisi Minang harus dipelihara, digali terus, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Beliau merupakan salah satu kebanggaan Kota Kaciak Suanan. Beliau itu simbol, mereka lambang di Kota Kaciak. Sehingga beliau mampu mewariskan ke generasi-generasi sampai kini. Pedendang-pedendang yang di Kota Kaciak cukup handal-handal. Itu berawal daripada inspirasi dari beliau. Kemudian kedilihat perlu sifat terjang beliau, perjalanan karir beliau sebagai seorang pedendang. Iko beliau bukan idola di Kota Kaciak, tapi lah membumi di Minangkabau. Malah di luar Minangkabau pun itu siapa yang tampil tuh Sawir mah orang daerah lain. Kira-kira penghargaan dari pihak-pihak terkait, misalnya lembaga namun dinas pariwisata atau bidang kesenian, kira-kira bahas terhadap Mas Sawir. Penilaian daripada pihak-pihak terkait, apakah delegasi kelembagaan, apakah institusi pemerintahan, itu yang tidak nampak sama sekali. Berapa jumlah lagu yang nama ciptakan? Kalau menciptakan awak lagu itu semen suntiang kata betikam menciptakan awak. Hujan beribu Kota Kaciak, Banda Guntur, Lempong 6 Koto, Talago Biru, Bangsa Tanjung. Itu ciptaan awak. Itu tahun-tahun mana yang awak ciptakan? Tahun 80-an. Jadi kan Mak Kician so untuk membuat syair itu awak harus mengikuti perkembangan sehari-hari yang berada di luar kehidupan Wak. Ya. Mak baca rumah Mak mengikutinya, membaca koran atau mendengar radio. Kita mengikuti kan, kita lah tahu yang terjadi di kehidupan masyarakat, peristiwa-peristiwa. Artinya ada orang tak cocok pada sana. Ya. Itu lengkap. Dan tampilkan ke dia Wak. Lah malang dia naik pada sana. Disangkut senteng ke dapat bilai kira nyotangi kita bawa pulang. Kan ada tu. Ada orang nak nebat pada sana.
Iya, orang di sana serupa kuku di daging Jawa enggak kesulau, tapi dia perasaan udah nih ya. Nangis orang, bukan petunang enggak ada. Itu enggak punya petunang. Jadi perasaan. Ada perasaan. Sebab dalam kehidupan itu pasti ada. Ya. Ada orang senggok saya tapi serupa orang lain ada kan. Itu tergantung imajinasi wak untuk menciptakan. Sebanyak itu manusia menangankan lagu, baik laki-laki maupun besinya tetap masuk. Ada orang lancarai karena ada pintu itu misalkan, ada lancarai karena ada pitat, nah itu dulu kak. Ada orang nawak opal nggak tinggi, lupa aja dasar. Itu kan pantun nasihat. Sebab seluruh pantun Minang itu mempunyai kata kias. Seni tradisi Minang memiliki keluhuran nilai-nilai yang sangat kuat berpijak pada akar kebudayaan Minang yang senantiasa mengedepankan kebaikan, budi pekerti, dan kandungan estetika yang amat tinggi. Sawir tak menolak mentah-mentah kesenian Minang kontemporer yang mencoba berkompromi dengan arus budaya populer. Namun Sawir berharap jangan terlalu jauh menyimpang. Etika dan prinsip-prinsip adat dan budaya Minang mestinya tetap dijaga. Jangankan rumah gadang seperti kau lihat. Itulah satu-satunya di Tanjung Raya yang meninggal. Di lain pun tidak boleh. Kau lain awak sayangkan. Jadi awak membawakan lagu tradisi Minang, tetapi lambang-lambangnya nanti awak dalam dendang tidak ada. Jadi lambang-lambang Minang kabau kau pada jangan sampai habis. Kesenian Minang dalam hal ini dendang, menurut Sawir, punya bahasa tersendiri untuk menyampaikan pesan. Dendang tak hanya berisikan kepiluan dan problem batin yang dialami seseorang, tapi dendang juga punya idiom dan bahasa tersendiri yang mengisahkan romantika asmara dan gejolak perasaan. Dan dulu beliau ketika masih berada di kampung, asal beliau kehebatan beliau ke berendang, beliau tidak mampu menggugah. Tapi kalau beliau berendang, kalau perlu janda itu bisa kembali ke suami dia beliau. Luar biasa tu. Itu persoalan pitunang tu Pak. Entahlah tu. Tapi itu kekayaan beliau. Kalau perlu itu maratuk. Tu tidak sakit. Orang-orang perlu si nama ratuk kalau beliau lah berendang siko. Si Junda ya. Awak pernah dulu waktu diadakan di siko awak pemuda kegiatan pemuda madakan pelaksanaan dendang tu di lapangan. Itu produksi itu ya warna barangkali kalau jatuh jauh mungkin terang apa. Kalau lah beliau lah membawakan dendang yang hanyutnya itu bukan main, itu ayam atau tu mendabiang tu. Dan tu harapan Bapak ke Pemda Kabupaten Agam untuk Sumatera Barat. Idealnya kalau beliau lah kita jadikan posisi sebagai aset, memang harus dipedulikan, diangkatkanlah beliau. Kalau mau menilai beliau seorang yang berjasa namanya di dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai seni budaya kita. Tiap orang berjasa itu idealnya kan ada tanda jasa. Apakah itu sertifikat penghargaan, apakah itu finansial apa ya di bidang lain, harusnya ada. Kok yang tidak ada sama sekali. Bagi Sawir, dendang tak ditentukan oleh kemerduan suara sang pendendang, tapi lebih ditentukan oleh pemahaman yang kuat seorang pendendang tentang adat, budaya, agama, dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian disampaikan melalui lirik dan irama dendang dengan penuh perasaan dan imajinasi yang amat tinggi. Seorang pendendang adalah seorang cerdik cendikia atau intelektual yang mencoba mengingatkan masyarakat dan lingkungannya. Untuk itulah, bagi Sawir, seni tradisi harus tetap digali, dikembangkan, dipelihara, dan diwariskan pada generasi berikutnya. Lembaga dan penanggung jawab kesenian harus membantu, mendorong, dan memfasilitasi perkembangan kesenian tradisi. Badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kesenian dan kebudayaan mesti diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai di bidang ini. Hampir tak bisa diharapkan
seni dan budaya tradisi akan berjaya jika tetap dipimpin orang-orang yang salah tempat dan tak memiliki tanggung jawab. Itulah Sawir Sutanmudo, seorang maestro dendang yang sampai sekarang tetap berdendang. Di samping berdendang, kesehariannya ia jalani dengan berdagang pakaian bekas atau pakaian second dari pakan ke pakan di sekitar Danau Maninjau. Di setiap Senin malam, ia juga mengisi acara dendang di RRI Bukit Tinggi. Dalam melestarikan kesenian tradisional asli Minangkabau, langsung dari studio utama RRI Persatu Bukit Tinggi, ikulah acara Bagurau Bigdal. Kita kambangkanlah pihak, kita bukakan pintu, kita daki puncak Singgalang nak tarang nagai sekeliling. Marapi namanya gulung, Singgalang tabak menyago, kita mau ambil saluang, Singgalang namanya gulung. Sairi yang saluang lagu, baik yang kapan tunjo dan Tuhan pantun yo dan halai jimayo kini halai saluang ko alunda pewa batamu jagurau mama kami jalan makan wala kami alam halai harilah barembang malam halai hari sawah. Jadilah mama tu sana nasa pagoronan di Tigolua. Itulah kita daki tadi Josinggalang. Jadi dak terago di rantang panjang mak di kumpanan Josingke. Ada dak talung gua lo kartuna datang. Abialah mau bacukan cici. Dari Gai Bugih Lamu, yang pertama sekali kirim kepada Sultan Batuah Pangkas Winduati. Dan juga untuk Bu Eli Parput Serato, Mak Pon tukang rame di Los Karambia di Pasar Bawah Mak Lepoh tukang popoh, Bapantun nambo cik wendah. Padi ambo padi sipului seto panjang tangkainya sadonan masak lah dan tuai buah dan tinggal buah dan mudo. Hati dan kini barambui kusui bak cando sarang tampu kusui nak mungkin kasalasai juapi saja mayudai. Starinya dan kek cek lego di sana dari Putri Merak Jingga di Sawah Rang Selayan Bayu Selingkar Danau. Jadilah mamak dan sanak nama samo diangkit lagu pertama permintaan dari Edi Sultan Bagindo Basrato dan sanak abo Putri Merah Jingga. Putri Merah Jingga bakal nak lagu silih lagu. Ikulah lagunya dan sanak. Selamat malam. Selamat. Kau lagu silih lagu Bagindo kalana dari malam tertutup basah sinantara soba dan surau ala badang surau ragu-ragu dan nama badang jadi maju Bagi Sawir, seni tradisi harus tetap dijaga. Seni tradisi adalah penopang adat. Jika seni tradisi tetap terpelihara, akan terjaga pula adat dan budayanya. Jika seni tradisi rusak, rusak pula adat. Jika adat rusak, hilang pusako dan hancurlah budaya. Demikian Sawir Sutanmudo.